Pernahkah kamu merasa sedang diperhatikan? Padahal kamu sendirian. Malam ini, kamu akan mendengar kisah yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Selamat datang di Pena Mutiara. Di sini, setiap cerita punya bayangan, dan setiap bayangan menyimpan rahasia yang belum terungkap. Matikan lampu, pasang headsetmu, dan bersiaplah. Karena kisah kali ini akan membawamu ke tempat di mana cahaya tak lagi bisa menyelamatkanmu. Kamu percaya kalau ada jalan yang tidak punya ujung, tempat di mana waktu berhenti, dan setiap kilometer membawa kamu lebih dalam ke ruang yang seharusnya tak kamu masuki? Ini kisah nyata, dan sopir yang mengalaminya tak pernah bisa mengemudi malam lagi. Namanya Budi. Ia sopir travel Jakarta-Surabaya yang sudah puluhan kali menyusuri tol Trans Jawa. Malam itu, ia mengambil rute tol baru yang katanya lebih cepat, lebih sepi, dan lebih hemat waktu. Ia membawa 6 penumpang, berangkat dari Jakarta pukul ke-22.00. Langit mendung, tapi jalan tol terlihat biasa saja. Di dashboard tertera gerbang masuk KM ke-31. Tapi semua berubah saat jam menunjukkan jam 1:12 dini hari. Ia mulai menyadari ada yang aneh. Tidak ada satupun kendaraan lain di jalan. Padahal ini jalur utama. Lebih aneh lagi, setiap beberapa kilometer, ia melihat rambu yang sama. KM 41 hati tikungan tajam. Ia sudah melihat rambu itu lebih dari 5 kali. Di titik ini, penumpang di kursi belakang mulai gelisah. Seorang ibu parubaya bertanya, "Pak, rest area belum kelihatan ya?" Budi menjawab gugup, "Sebentar lagi, Bu." Tapi dalam hatinya, ia mulai panik. Karena seharusnya mereka sudah melewati 2 rest area sejak tadi. Jam 02.00 dini hari. Penumpang lain sudah tertidur. Tapi cermin spion menunjukkan sesuatu yang ganjil. Penumpang di baris tengah tidak punya bayangan. Tubuhnya ada, tapi wajahnya tak memantul di kaca. Budi mencoba menoleh ke belakang, namun kursi itu kosong. Ia menelan ludah. Tangannya mulai gemetar. Ia menambah kecepatan, berharap segera menemukan gerbang keluar. Tapi jalan terus berulang. Rambu KM 41 muncul lagi, dan lagi, dan lagi. Jam 02.33, radio mobil menyala sendiri. Tidak ada siaran. Hanya suara desisan dan tangisan kecil. Tangisan anak atau perempuan, sulit dibedakan. Kemudian, suara itu berubah menjadi tawa lirih, seperti orang yang tertahan amarah. Budi mematikan radio, tapi suara itu tetap terdengar, kini dari bagasi belakang. Ia mencoba menepi, tapi bahu jalan tak pernah muncul. Lampu jalan mati satu persatu. Bahkan AC mobil mengembuskan udara hangat bercampur bau amis, bau logam, dan daging mentah. Lalu, salah satu penumpang pria tua di kursi depan membuka matanya, menoleh ke Budi, dan berkata dengan suara datar, "Jangan berhenti. Kita sudah masuk terlalu dalam." Budi bertanya, "Maksudnya apa, Pak?" Tapi pria itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum, dan perlahan tubuhnya menghilang dari tempat duduk. Jam 3:12, semua penumpang lenyap. Bangku-bangku kosong, tapi berat mobil tidak berubah. Budi merasa seperti tetap membawa beban. Ia menjerit dan menghentakkan rem, tapi mobil terus melaju. Ia memejamkan mata, membaca doa. Tiba-tiba gelap. Ia terbangun di dalam mobil, berhenti di pinggir jalan. Pagi sudah tiba. Seorang petugas tol membangunkannya. "Pak, ini proyek. Jalan ini belum dibuka. Anda dari mana masuknya?" Budi bingung. Ia tunjukkan tiket tol, tapi saat diperiksa, tiket itu kosong. Tidak ada cap masuk, hanya coretan
tangan, seperti digores paksa dari dalam kertas. KM41 tidak menerima penumpang pulang. Mobil ditemukan dengan kursi belakang penuh bekas duduk, tapi tak ada satupun penumpang terdaftar. CCTV di gerbang tol tidak merekam keberadaan mobil Budi. Sampai hari ini, ia berhenti jadi sopir. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, ia mimpi menyetir di jalan gelap, diikuti suara rintihan dari bagasi. Dan rambu itu selalu muncul di akhir mimpi. AM41 hati-hati. Yang keluar belum tentu kembali.